Sekuat apapun kita, keras, melotot, marah, kalimat tentang cerai dihindarkan, dikendalikan. Jangan sampai terucap. Ya, karena main-mainnya dan seriusnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Melki Satria, tentunya hanya di channel kita, channel kesayangan kita BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Nah, dalam segmen kajian mulia ini Q&A, alhamdulillah kita bersilaturahim kembali dengan Ustadz Zainuddin Musaddad, tapi beliau sepertinya tampilannya berbeda kali ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, hari ini sangat mudah sekali Ustadz tampilannya. Iya, ini tadi ketemu dengan teman-teman BMH ini. Wah. Di lapangan. Jadi sehingga ya sudah sekalian singgah aja di channel mulia ini. Bismillah. Iya, Masya Allah. Ya, ini gimana? Kita sudah kumpulkan lagi Ustadz pertanyaan-pertanyaan, dan ini semakin ekstrim Ustadz pertanyaannya. Siap. Nah, karena ya kita tahu problematika di dalam rumah tangga nih bermacam-macam ya Ustadz ya. Tidak selamanya indah, ada gangguan, ada godaan, cobaan. Ya. Ini pertanyaan yang pertama Ustadz. Ustadz, saya sudah tidak tahan dengan suasana di rumah tangga saya karena selalu cekcok, bahkan dilihat oleh anak-anak kami. Sepertinya rumah tangga ini tidak bisa dilanjutkan. Mohon sarannya Ustadz. Wah. Ini yang bertanya perempuan Ustadz. Ya. Ya, tarik napas panjang ini. Indonesia atau dunia pada umumnya ini tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata juga diikuti suasana politik yang kurang baik-baik ini, ternyata diikuti juga di keluarga ya. Masya Allah. Tapi tapi pada prinsipnya yang paling harus dijadikan catatan, jangan terlalu mudah kita punya rencana masuk pada ruangan perceraian. Kalaupun dalam hadis dikemukakan abghadul halali ilallahi talaq, bahwa sesungguhnya talak ini sesuatu yang halal-halal aja, tetapi catat Allah membenci. Artinya apa? Usahakan jangan diksi cerai, kecuali betul-betul memang itu takdir yang akan melepaskan kita dari ruang kebahagiaan, dan itu sangat prinsip, baru boleh kemudian itu dijalaninya karena syariatnya memang ada. Jadi kita tidak menutup pintu sama sekali, tapi tidak boleh kemudian mempermudah, apalagi memprovokasi. Baru ada masalah sedikit cerai, sudah kalau begitu kita cerai aja. Hanya persoalan piring, hanya persoalan anak sekolah, hanya persoalan baju yang kemudian tidak sempat disetrika. Harus dipikirkan. Yang pertama, jangan ada diksi cerai yang selalu terbiasa keluar dari suami maupun istri. Jangan. Ya kalau begitu kita cerai aja. Ya kalau begitu mungkin bukan jodoh kita. Jangan terlalu mudah. Karena itu godaan juga nggak Ustaz? Masya Allah. Ya disitulah pentingnya hafidhul lisan. Tahan diri. Tapi sekali lagi, kalau memang kondisinya sudah bertahun berulang dikondisikan, tidak ada juga perubahan karakternya, ibadahnya juga keteteran, persoalan prinsip juga kemudian dijalani, misalkan perselingkuhan juga tidak bosan-bosannya, nonton film porno juga kemudian tidak ada henti-hentinya, semua sudah ditimbang dan diistiarohkan. Insya Allah, kalau toh cerai, jalan kebahagiaan juga tidak ditutup. Jadi perceraian bukan akhir dari sebuah perjalanan yang membahagiakan. Nah Ustaz, tadi di sini disinggung juga Ustaz, mereka ini cekcok di depan anak-anak, sebenarnya boleh nggak sih Ustaz? Wah, ini kasihan anak-anak, dia punya perpustakaan abadi, melihat ternyata ibu bapak tidak bahagia, maka anak gelombangnya juga jelek. Itu yang membuat anak bebal, anak menjadi sangat reaktif terhadap hal-hal yang bersifat tekanan. Sangat berbahaya sekali. Nah, kita dalam resep yang paling sederhana, tidak ada sih keluarga tanpa problem. Tapi begitu datang anak, alhamdulillah anak datang, pelukan kembali. Kalau begitu anak datang, si kecil datang, langsung kita bisa hentikan. Dan itu bisa kalau ada komitmen. Tak, diskusi agak keras. Begitu datang anak, Masya Allah, alihkan dua-duanya. Masya Allah, dedek datang. Kedua-duanya dihentikan.
arena pertarungan, arena tinju spiritual, arena tinju emosional itu kemudian dihentikan oleh kehadiran anak. Jangan justru sebaliknya, ini juga ini gara-gara kamu. Masya Allah. Kasihan anak akan menyimpan memori negatif, justru menjadi sesuatu yang abadi, bahkan jadi karakter penyesalannya punya ibu dan bapak. Masya Allah. Ya, sangat berbahaya. Harus dijaga sekali ya Ustaz. Jaga sikap kita di depan anak-anak itu. Iya. Nah Ustadz, ini saya kepikiran lagi Ustadz mau nanya nih. Kalau seandainya nih kita sudah bermasalah Ustadz, sudah terbiasa bilang cerai, ini sebenarnya cerainya itu sudah fix bercerai atau dalam kondisi keadaan marah itu sah nggak cerainya itu Ustadz? Ya, jadi ini tentu tidak cukup dengan mengatakan ya atau tidak, karena harus ditimbang oleh pengadilan. Kalau misalkan begini, kalau kamu begitu terus kita cerai aja. Kalau kamu begitu terus, jadi ada kalimat yang penyertanya. Ada, ya Allah ya Rahman, kok kamu itu tidak bosan? Itu terus. Kalau kamu tidak berhenti, cerai aja. Misalkan gitu ya. Kalimat ini jelas masih ada kalimat syaratnya. Belum bisa. Tapi kalau sudah mengatakan, ya malam ini kamu haram untuk saya. Itu redaksi perceraian. Ya mau diapakan lagi? Kalau kau tidak berubah-ubah juga, pulang ke bapakmu. Kita bukan siapa-siapa sebagaimana dulu sebelum nikah. Jatuh juga. Jadi banyak redaksi yang tidak ada kalimat cerainya, tapi senada isinya substansial. Seperti itu. Kamu haram untuk saya malam ini dan selama-lamanya. Itu kalimat cerai. Makanya sekuat apapun kita keras, melotot, marah, kalimat tentang cerai dihindarkan, dikendalikan. Jangan sampai terucap. Ya, karena main-mainnya dan seriusnya sama. Jadi tidak boleh main-main. Mungkin bisa berlapang hati, berdiskusi lagi Ustadz ya, supaya lebih baik lagi. Iya, yang paling bagus itu kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak tahan untuk bertemu dan pasti marah, hindarkan pertemuan itu. Saya mau ke rumah dan pasti saya marah. Lebih baik tidak ke rumah dulu. Suami sedang cek, istri ngomong gitu. Ya, dah, saya ke masjid dulu. Harus ada kemampuan menghindarkan, sehingga jeda waktu itu memadai untuk menghentikan dan menurunkan kekuatan emosional. Karena selain bertarung dengan setan, yang kedua nafsu juga, kadang-kadang ego untuk tidak mau kalah. Biasanya dengan menjeda waktu atau menghindar, ada tarik napas kita dan ada ruang-ruang kesadaran yang dihadirkan oleh diri kita sendiri, dan mudah-mudahan menjadi petunjuk dari Allah. Intinya bismillah deh. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, asal kita mau narik napas, jeda waktu dan kembali ke tempat sujud. Masya Allah. Saya sebenarnya pengen nanya lagi, tapi ini harus ditanya juga nih Ustadz, karena netizennya juga bertanya ini. Kita dulukan dari netizen ya. Ustadz, saya pengantin baru dan belum dikaruniai anak. Kami sangat mendambakan buah hati karena setiap kajian ini merupakan kesempatan beramal jariah. Mohon nasihatnya agar bisa lekas memiliki anak dan bagaimana anjuran dalam Islam dalam menyikapinya. Jadi dia ikut kajian, anak ini adalah kesempatan kita beramal jariah, tapi mereka belum punya anak. Masya Allah. Gimana Ustadz? Ya, pintu bahagia rumah tangga itu banyak sekali. Salah satunya adalah punya anak. Jadi kalau ketika kita tidak punya anak, bukan berarti bahagia tertutup semua. Satu ya. Yang kedua, ketika bicara tentang fisik, monggo bicara ke dokter. Tapi kalau mau pendekatan tibun nabawi, tentu juga kepada teman-teman ahlinya. Ada yang dibekam di daerah alwariknya, karena ada tempat di mana bertumpunya darah-darah kotor, di daerah di mana pembentukan spermatozoid terputus atau terhambat. Bekam di tempat itu, bismillah, ternyata persoalannya sederhana sekali. Tidak sampai kemudian jeda 2-3 bulan, istrinya mengatakan saya hamil sekarang. Yang kedua, yang ketiga, munajat kepada Allah tidak boleh berhenti. Ada seorang ibu di usianya yang sudah hampir 40 tahun, 40 tahun. Nyampaikan, bismillah Bu, saya bilang ada rezekinya dan relatif lebih dibandingkan yang lain. Coba saya bilang menghadap kepada Allah di Raudhah. Ya Allah ya Rahman, nangis habis-habisan. Saya kepingin hatta satu
Kalau engkau kehendaki akan saya didik dengan sebenar-benarnya dan saya akan kondisikan menjadi penghafal Quran. Apa yang terjadi? Subhanallah. Karena tekadnya satu, tapi saya akan didik dengan sebaik-baiknya dan saya akan kondisikan menjadi penghafal Quran. Subhanallah. Sampai kemudian diberi nama Raudhatun Nisa. Masya Allah. Teringat raudhah yang menjadi asbab wasilah doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jalur-jalur kekuatan spiritual munajat. Dari orang tua kita minta, dari orang-orang soleh kita minta, dari anak-anak yatim kita minta, sampaikan hajat kita. Bolehkah sambil berinfak? Alhamdulillah, tunjukkan. Saya berinfak, saya zakat, saya ini tunjukkan untuk satu menjadi wasilah hadirnya seorang anak. Ya Allah, saya nyumbang untuk pintu masjid semuanya. Semoga menjadi asbab kehadiran anak saya, yang semoga bisa lahir dari rahim darah daging saya. Subhanallah. Masya Allah. Spektakuler. Jangan hanya dijalani pada ruang medisnya semata-mata. Ada ruang spiritual, ada ruang munajat, ada ruang-ruang yang terakses dengan kekuatan sosial dan spiritual. Bismillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Luar biasa. Ya. Jadi niatnya, kesungguhannya itu harus ditunjukkan juga Ustaz, ya? Semua 100%. 100%. Ya, periksa dokternya 100%, tibun nawawinya 100%, herbanya 100%, tentu kepada ahlinya, munajatnya juga 100%. Jangan seadanya untuk sesuatu yang bisa mengantar kepada pintu kebahagiaan, ya. Iya. Luar biasa. Saya dengar ceramah Ustaz yang ini, saya jadi ingat lurusin niat lagi nih, punya anak ini Ustaz. Masya Allah, bismillah. Anak sudah ada, harus dilurusin niatnya supaya benar-benar jadi orang yang berguna, penghafal Quran. Amin. Luar biasa ini Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah berbagi, sudah sharing. Mudah-mudahan bermanfaat juga pemirsa BMH TV. Ini video luar biasa, dan jangan lupa di-share ya video ini supaya yang belum punya anak jadi ikhtiarnya lebih kuat lagi, tercerahkan juga dengan adanya video ini, dan mudah-mudahan jadi amal jariah Ustadz juga ya sudah berbagi di sini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat, di-share, di-like, dan juga yang ingin bertanya silakan ditulis pertanyaan di kolom komentar. Kita akan coba bahas di lain kesempatan ya. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.